رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. Selamat datang Syekh Abdullah Jaber di Masjid Mega Mendung. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita dapat melaksanakan sholat Isya dan tarawih, dan juga kita mendengarkan tausiah taujih dari tuan guru kita yaitu Syekh Abdullah Jaber. Yang terhormat tuan guru kita Syekh Abdullah Jaber, Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu sebelumnya bahwasannya beliau adalah adik kandung dari Syekh Ali Jaber. Yang kami hormati juga Ketua DKM dan seluruh pengurus serta para jamaah yang berbahagia. Kehadiran kami pada malam hari ini yang pertama adalah silaturahim Bapak Ibu sekalian. Tujuan kami ke sini adalah silaturahim. Kemudian kita juga bersama nanti mendengarkan tausiah, ajakan kebaikan, mensyiarkan Al-Quran dari Syekh Abdullah Jaber. Kemudian kami juga dari Yayasan Sahabat Muslim Charity akan menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kami mendukung penuh yaitu program mencetak, melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kemudian selanjutnya kami juga memiliki program yaitu 1 juta wakaf Al-Quran. Dan alhamdulillah kami sudah menyalurkan kurang lebih 50.000 mushaf Al-Quran di Sumatera Barat, kemudian di Jakarta, kemudian di Ciamis, di Tasikmalaya, dan di Sulawesi. Terakhir kemarin di Februari yaitu di Bandung, Sulawesi Selatan. Kemudian kami juga dari Yayasan Sahabat Muslim Charity mendukung yaitu 10 rumah Al-Quran yang ada di Jabodetabek. Jadi harapan kami pada malam hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian ikut andil dalam program kami pada hari ini, ya. Dan kami juga mendukung penuh program-program dari pesantren tahfidz Syekh Ali Jaber. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kali ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengurutkan rezeki yang ada pada malam hari ini sebagai dukungan, ya, sebagai dukungan. Insyaallah ada tim kami yang akan mengedarkan di antara
sekalian, berapapun yang ibu, bapak ibu berikan, insya Allah itu akan menjadi kendaraan. Ya, 5.000, 10.000, apapun yang ada di kantong kita pada malam hari ini, itu akan menjadi kendaraan terbesar kita di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama bersalawat. Ya, kemudian kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keberkahan daripada rezeki yang sudah kita berikan pada malam hari ini. Sama-sama kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Abdullah Jabir. Kepada beliau wakil terdekat kami persilakan. Dia tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan memperpanjangkan umur kita dan bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Apalagi kita bisa melaksanakan ibadah wajib kita salat fardu. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti salat tarawih bersama-sama. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memperpanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa memaksimalkan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Apa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Selamat malam. Mana kabar sehat? Insyaallah semangat, masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dudukan kita di majlis ini itu dalam waktu yang singkat bagi kita mendapatkan ilmu yang luas, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan. Dan insyaallah kita bersama-sama mudah masuk surga ya rabbal alamin. Bagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang cari jalur menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan kepadanya jalur masuk surga. Dan kita hanya duduk di majlis ilmu
walaupun waktunya singkat, tapi mudah-mudahan itu termasuk bagian jalur masuk surga ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, bulan Ramadan itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapuskan dosa-dosa hamba-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerimakan doa-doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mencatat kita sebagai orang yang bebas dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kesempatan, yaitu bulan Ramadan. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rugi orang yang jumpa dalam Ramadan tapi tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seharusnya itu otomatis normal kebiasaan orang muslim kalau Ramadan masuk, artinya saya sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ramadan masuk, Ramadan selesai, masih ketakwaan kita sama, iman kita masih sama, belum ada perubahan, masih belum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang rugi. Kalau masih belum mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, kapan nanti? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan masuk, malam pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga, tutup pintu neraka, syaitan diikat. Itu semuanya untuk apa? Untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu seharusnya otomatis Ramadan masuk, artinya saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang akan mampu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang sudah tahu tujuannya dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah masuk. Jangan seperti bulan-bulan yang lain. Harus Anda punya tujuan di bulan Ramadan. Orang yang tidak punya tujuan di bulan Ramadan akan lewat dan tidak dirasakan. Tidak ada izin, tidak ada ibadah, tidak ada. Ketika ada penggangguan langsung mengikuti penggangguan tersebut. Kenapa? Karena belum tahu tujuan kita dari bulan Ramadan. Jadi seorang muslim harus mempersiapkan diri sebelum Ramadan masuk, apalagi di awal-awal Ramadan, menuliskan plan kita. Tujuan saya di bulan Ramadan ini apa? Apa yang saya mau dapatkan? Kalau kita lihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, ulama-ulama masa lalu sudah memahami kemuliaan bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan 6 bulan berbanyak doa, ya Allah panjangkan umur saya bisa jumpa dengan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Panggilan dari langit katanya, wahai ahli kebaikan, semangatlah, inilah waktunya. Inilah waktu Anda mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tak semangat selama 1 tahun, tak bisa banyak ibadah, tak bisa istiqamah ibadah, silakan berusahalah dalam 30 hari saja ini bisa mendatangkan pahala yang lebih besar dari umur kita. Bukan 1 tahun saja, tapi lebih besar dari seluruh umur kita. Itu melalui ibadah bulan Ramadan. Melalui ibadah bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Kalau siapa yang qiyamul lail, kalau siapa yang qiyam lailatul qadri, kalau siapa yang puasa Ramadan full imanan wa ihtisaban, dua syarat. Percaya ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya lagi berpuasa bukan karena mengikuti perintah orang tua atau nanti sebelum mandi dapat makanan gratis. Saya berpuasa karena apa? Itu termasuk kewajiban saya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, saya percaya ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban, dan saya punya harapan mudah-mudahan puasa saya ini diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang didapat. Karena termasuk ibadah yang tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya itu apa? Itu ibadah puasa. Semua amal ibadah sudah disebut pahalanya dapat. Ini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatan, tingkatan itu bisa kata-kata yang diinjak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berat di hari kiamat.
salat fardu akan dilipat sama Allah Jalla wa'ala 27 kebaikan. Kalau baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Kalau bersyukur juga nasi dan lagu. Tapi ibadat puasa tidak ada. Kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis yang kursi, kullu amali ibni Adam lah. Semua perbuatan anak Adam itu untuk dirinya, kebaikannya untuk dirinya, akan mendapatkan pahala, kebaikan dunia dan akhirat. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa itu khusus untukku dan aku yang akan balasnya. Tidak disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua amal ibadah itu bisa dilipat 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tapi puasa itu lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut sama sekali. Apa itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita amalkan di bulan Ramadan supaya kita mendapatkan rahmat Allah, supaya dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keimanan yang tinggi? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki ibadah wajib kita. Sebelum Anda semangat baca Al-Quran, sebelum Anda semangat salat tarawih, sebelum Anda semangat berakhlak, sebelum Anda semangat bersedekah di bulan Ramadan, berusaha. Ramadan ini kesempatan untuk saya memperbaiki ibadah-ibadah yang wajib. Kenapa ibadah-ibadah yang wajib? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah. Amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Jalla wa'ala dalam hadis yang qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtuhu alayhi. Dan hamba-Ku tidak akan mendekatkan diri kepadaku lebih baik dari apa yang saya wajibkan atasnya. Jadi kalau ada orang yang menampilkan pelajaran dari bulan Ramadan hanya saja salat fardhunya lebih baik, lebih khusyuk, lebih tenang, wallahi ini kebaikan yang sudah luar biasa. Tidak ada perubahan kecuali salat fardu, wallahi ini sudah cukup, kebaikan yang luar biasa. Mulai dari yang wajib. Dan di bulan Ramadan ada 2 kewajiban yang terkenal, salat fardu dan puasa. Puasa fardu. Silakan lihat, ada salah satu orang Badui yang bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kita lihat kenapa kita bilang harus kita berusaha untuk menjaga yang wajib, perbaiki yang wajib dulu. Sebelum semangat amal ibadah Ramadan, perbaiki yang wajib." Lihat cerita ini. Seorang Badui bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya saya syahadat masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa shallaitu shalat, dan aku salat fardu 5 fardu, wa sumtu ramadan, dan saya puasa bulan Ramadan." Ini 3 rukun dari rukun-rukun Islam. Ada lagi zakat, ada lagi haji. Tapi orang ini tidak disebut. Berkata, saya tauhid, syahadat, dan ya Rasulullah saya salat, dan ya Rasulullah saya puasa Ramadan. Dan ya Rasulullah, yang halal saya jaga, yang haram saya hindari. Tapi ya Rasulullah, saya punya satu syarat. Syaratnya apa? Ya Rasulullah, alam azid ala dhalika syai'a. Tapi ya Rasulullah, saya tidak akan melaksanakan amal saleh yang lain. Tidak ada ibadah sunnah, tidak ada zikir, tidak ada apa saja. Hanya salat tauhid, salat fardu, puasa Ramadan, halal halal, haram haram. Walam azid ala dhalika syai'a. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in sadaqta dakhalta. Bagaimana menurutmu? Apakah saya ahli surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau jujur menjaga hal-hal ini sudah ahli surga.
amal ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang wajib. Jadi bulan Ramadan adalah kesempatan untuk kita memperbaiki salat fardu kita, khususnya masalah salat. Kenapa? Karena itu yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dua bagian manusia di hari kiamat. Manusia dan jin, dua bagian. Ada yang sudah Islam, ada yang kafir, musyrik. Orang yang musyrik tidak perlu muhasabah sama Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Akan kita dia beberapa pertanyaan, kenapa tidak menerima, kenapa kalau ada uzur. Dan langsung tidak ada hisab, amal ibadah tidak ada hisab. Kenapa? Karena amal ibadah mereka batal atau dibalas di dunia. Tapi orang muslim dia sudah bertauhid, yang pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala salat fardu. Fa'idha salahat, kalau salat dia beres, Allah Subhanahu wa taala itu bisa membereskan semua amal ibadah dia. Kalau salat dia sia-sia, artinya semua amal ibadah itu sia-sia. Salat fardu. Akan sayang sekali saya mendapatkan pertanyaan, di mana Syekh kalau kita tidur di bulan Ramadan, tidak lagi puasa, banyak tiduran, di mana apakah pahala puasa tetap dapat? Bagaimana masalah salat? Kalau saya melalaikan salat karena lagi panas, tadi saya lapar, saya haus, jadi saya salat, jadi saya tidur. Apakah saya mendapatkan pahala? Ini pertanyaan yang sangat. Tidak ada adab sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada adab sama Allah Subhanahu wa taala. Karena bahkan ibadat puasa, kalau Anda punya uzur bisa dilewatkan. Dan salat fardu tidak. Bahkan orang yang buta mata minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia para laki-laki minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan kami, saya lagi buta mata, tidak ada yang mendampingi saya ke masjid. Saya kata Rasulullah, apakah Anda bisa mendengarkan azan? Artinya masjidnya dekat. Kata Rasulullah, kata lagi dia, ya Rasulullah, saya dengar. Kata Rasulullah, kalau sudah dengar harus dijawab, harus ikut. Kita dengar, hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Ayo ikut salat, ayo ikut kemenangan. Anda lagi mau mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat, wallahi dalam salatmu. Dan makin salatmu khusyuk, makin salatmu tenang, makin kehidupanmu itu tenang dan khusyuk. Nyaman. Kenapa? Karena balasan itu dari salat. Panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menceritakan cerita Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, cerita yang istimewa yang luar biasa. Tapi kita lupa Allah Subhanahu wa taala setiap hari memanggilkan kita untuk mi'raj sama Allah Subhanahu wa taala, itu salat fardu. Bagaimana? Tapi kita melalui. Itu sangat luar biasa, sangat bahaya. Jadi yang pertama, di bulan Ramadan kita berusaha untuk memperbaiki salat kita. Kalau alhamdulillah saya orang yang menjaga salat, sudah jaga salat, berusaha untuk memperbaiki bacaannya, gerakannya, khusyuknya, ketenangan hati kita, itu makin baik, makin sempurna. Dan makin sempurna, makin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama adalah salat fardu. Dan termasuk juga kewajiban kita di bulan Ramadan, yaitu puasa. Puasa bulan Ramadan termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Dan para siapa yang puasa Ramadan full, beriman, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan punya harapan untuk mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Diampuni segala dosa masa lalu. Itu melalui ibadah bulan Ramadan. Datang di bulan Ramadan kita membawakan
buku amalan kita yang ditulis sama malaikat dan sama malaikat di kanan kita. Ditulis mana yang ternyata dosa-dosa yang kita laksanakan di tahun yang lalu ini. Mana yang dosa-dosa dan maksiat. Datang bulan Ramadan saya berpuasa dan saya qiyamul lail, itu dihapus. Keluar dari bulan Ramadan kita memiliki halaman yang putih, sudah bersih. Apalagi di Indonesia dinamakan bulan yang suci. Itu betul mensucikan jiwa kita, mensucikan amal buku kita, buku amalan kita disucikan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang ketiga dan harus Anda semangat di bulan Ramadan, yaitu ibadah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu yang bulan yang diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala dalamnya Al-Quran. Dan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi tadarus Al-Quran setiap Ramadan. Setiap Ramadan Rasulullah sama Jibril bertadarus sama Al-Quran. Dan tujuan salat tarawih kita, tujuannya supaya kita mendengar Al-Quran, bertafakkur terhadap Al-Quran. Bahkan banyak yang bertanya, kenapa di tengah-tengah Ramadan saya dapat ketenangan hati? Tapi Ramadan selesai, ketenangan hati khusyuknya hilang. Karena posisi kita sama Al-Quran berubah. Banyak yang kalau ditanya, kapan terakhir baca Al-Quran, senyum-senyum. Ramadan yang lalu. Itu yang sangat bahaya. Itu posisi kita berubah di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung posisi kita sama Al-Quran. Syekh Abdul Rashid As-Sufi hafizahullah taala, salah satu ulama ahli yang sholat di masa sekarang. Beliau berkata, kalau Anda ingin tahu mana posisimu di hadapan Allah, lihatlah mana posisimu sama Al-Quran. Anda dekat dengan Al-Quran, artinya dekat sama Allah. Jauh dari Al-Quran, artinya jauh dari Allah. Maka hidayah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua dia dari mana? Dari Al-Quran. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arti iman Rasulullah masih belum tahu. Rasulullah 40 tahun sebelum menerima wahyu, Rasulullah belum tahu apa arti iman. Kapan bisa membayangkan arti iman? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menurunkan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika anzalna ilaika ruhan min amrina." Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan Al-Quran. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Apa arti iman? Nabi Muhammad belum tahu apa arti iman kecuali sesudah Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Kata Allah Jalla wa Ala, dan kami menjadikan Al-Quran sebagai cahaya yang akan mendatangkan petunjuk untuk hamba-hamba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengajakkan umatnya masuk Islam dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Melalui cahaya ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mampu untuk mendatangkan hidayah untuk jalur yang lurus untuk kita masing-masing. Itu apa? Al-Quran. Ketika kita di sosial media di masa sekarang mudah sekali. Berapa banyak orang yang non-Muslim yang masuk Islam bukan karena amalan atau karena kemuliaan Islam, tapi karena Al-Quran. Mereka pernah mendengarkan sebuah ayat atau satu ayat lalu mendapat hidayah. Berapa orang yang berdosa dan maksiat, orang yang Muslim, tiba-tiba mau, ini cerita yang pernah saya dengar. Ada orang yang mau masuk ke toilet, itu di bulan Ramadan tahun 2017. Dia cerita, saya lagi mau ke toilet dan lewat masjid lagi salat tarawih. Saya masuk ke toilet dan keluar. Orang Muslim kami udah lama-lama belum salat, udah lama-lama belum ibadah.
banyak muslimin dimaksudkan seperti ini, muslim KTP itu kan. Muslim KTP, kalau di Indonesia ya muslim. Jadi ibadah nggak ada sama sekali, subhanallah. Jadi kata orang ini saya lagi masuk ke toilet, baru keluar dari toilet saya mendengarkan imam baca surat Ar-Rahman. Dan langsung subhanallah saya dapat hidayah masuk salat. Udah berapa tahun belum salat, tapi tiba-tiba mendengarkan Al-Quran mendapatkan hidayah. Begitu kadang-kadang kalau kita ikuti sama imam yang suaranya bagus, bisa menjelaskan hukum-hukum tajwid, menjaga hukum-hukum qiraah, menjaga kemuliaan dan keagungan Al-Quran. Subhanallah, ada di antara para makhluk yang mendapatkan khusyuk. Itu dari mana? Bukan karena kekuasaan atau kehebatan imam ini. Bukan karena imam hebat atau kita orang yang hebat. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima Al-Quran. Cahaya itu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran akan mendatangkan petunjuk yang paling lurus. Ibadah selanjutnya itu qiyamul lail. Yang tidak pernah kita bahas, qiyamul lail itu bisa mampu menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Dan apalagi qiyamul lail tujuannya bertafakkur dan bertadabbur dengan Al-Quran. Apalagi ibadah sunnah, salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat qiyamul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus salati ba'da al-fardh, ba'da al-wajib." Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah yang wajib adalah salat malam, salat malam. Kapan waktunya? Bisa sesudah tarawih, sesudah isya, atau sebelum tidur, atau sebelum salat subuh. Semua dia boleh. Semua dia namanya qiyamul lail. Tapi di masa sekarang beda-beda nama. Kalau di awal waktu namanya tarawih. Kalau sebelum tidur namanya tahajud. Kalau sesudah tidur namanya qiyamul lail. Beda-beda nama, tapi sebenarnya itu semuanya sama. Waktu yang terbaik sepertiga malam terakhir. Tadi itu semuanya sesudah isya atau sebelum subuh atau sebelum tidur, itu semuanya terhitung salat qiyamul lail. Kalau tidak bisa jaga tarawih sama imam 11 rakaat atau 23 rakaat, silakan, tidak ada masalah. Tapi tolong Ramadan jangan melalaikan witir. Kalau semangat salat qiyamul lail pun silakan salat. Tapi witir jangan ditinggalkan. Walaupun hanya witir, itu bisa mendapatkan pahala dosa-dosa kita dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditulis saya orang ahli witir? Kata Rasulullah, kata Allah Jalla wa Ala, "Inna Allah witrun yuhibbul witr." Allah witir dan mencintai witir. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah fardu adalah witir, qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensemangatkan kita, membacakan hukum kita. Kita di awal-awal Ramadan kita mungkin semangat. Tapi tolong jangan anda malas ketika di akhir-akhir Ramadan. Karena waktu yang terbaik di bulan Ramadan akhirnya 10 hari terakhir. Jadi 10 hari terakhir harusnya yang paling ramai pasti bukan mall. Lagi mau belanja Eid. Kalau bisa, itu minta dari saya minta tolong ya. Kalau bisa mau belanja hari raya Eid dari sekarang, selesaikan sekarang. Biar nanti 10 terakhir anda kosong untuk ibadah. Kosong untuk ibadah. Karena itu bisa kena malam yang lebih baik dari 83 tahun malam Lailatul Qadar. Jadi ternyata malam Lailatul Qadar telah datang dan saya lagi belanja. Itu sangat bahaya. Allah sayang sekali. Itu orang yang melalaikan bulan Ramadan, kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salah satu kata-kata dari ulama berkata kalau anda lagi i'tikaf, lebih baik kalau salat Id, salat pakaian yang sama, jangan ganti. Yang pakai pakaian ini lagi i'tikaf 10 hari, pakaian yang sama atau 2 pakaian salat Id, jangan diganti. Kenapa? Karena itu falyafrahu bi fadlillah. Senang-senang dan bahagia dan kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saya berbahagia di salat hari raya Id dengan pakaian yang saya jadi ya Allah i'tikaf dan tahajud. Itu salah satu kata ulama. Dan ini masalah ini bukan wajib atau sunnah. Jadi pendapatan ulama kan ada khilaf di antara ulama apakah harus pakaian yang sama atau boleh diganti. Dua-duanya boleh.
Makanya kalau baju sudah kotor lebih baik diganti. Jangan mengganggu orang masih salat gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengumpulkan atau saya singkatkan amal ibadah yang harus kita semangat di bulan Ramadan bisa dibagi dalam 5 amalan. Yang pertama salat fardu. Berusaha Ramadan menjadikan kesempatan untuk diperbaiki salat fardu kita. Yang kedua berpuasa. Berpuasa. Kalau Ramadan selesai jangan berhenti puasa. Berusaha puasa 3 hari setiap bulan. Kan ini 30 hari. Ramadan selesai 3 hari setiap bulan. Itu wasiat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Jangan meninggalkan 1 bulan kecuali sudah puasa 3 hari minimalnya. Kalau tak bisa Senin, Khamis, Ayyamul Bid, 3 hari saja. Tidak harus berturut. Boleh diawal di tengah di terserah. Ibadah yang ketiga Al-Quran. Al-Quran, perbaiki hubunganmu sama Al-Quran. Kalau bisa di Ramadan ini sekali khatam, berdewan kalimat keluarga. Kalau kita bisa baca, masih baca-baca, silakan khatam walaupun mendengar Al-Quran. Saya dengar Al-Quran. Hubungan kita sama Al-Quran yang pertama hafal. Tidak bisa baca, tidak bisa dengar, tidak bisa membantu ahli Al-Quran. Tetapi ini semuanya ahli Al-Quran. Hafal atau baca atau dengar atau bantu. Termasuk ahli Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, qiyamul lail, jaga salat witir. Kalau bisa bersama imam itu lebih bagus. Kenapa? Karena ikut bersama imam sampai selesai kata Rasulullah seperti orang yang qiyamul lail full. Sesudah Isya sampai subuh salat 2 rakaat, tidak pernah istirahat. Itu luar biasa. Kita tak bisa. Kalau imam lama 1 jam atau 3 atau baca 1-2 halaman langsung kita capek. Gimana kalau ada orang sesudah Isya sampai subuh tidak istirahat, tidak mulai terus? Itu pahala dia, orang yang ikut sama imam sampai selesai dapat pahala dia mulai full. Yang kelima, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dermawan. Orang yang dermawan, sering menginfakkan materi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan yang paling banyak di bulan Ramadan. Jadi ini 5 ibadah yang harus kita semangat di bulan Ramadan biar kita tidak melalaikannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita jadi orang-orang yang kuat imannya, kuat takwanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam keadaan sehat walafiat. Bisa juga dalam malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang lagi sakit, punya penyakit, semoga disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang punya hajat, punya niat, semoga dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau ada di antara kita yang punya dosa susah ditinggalkan, semoga diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada yang punya aib-aib di antara kita, semoga aibnya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Al-Quran ini memudahkan lidah kita jadi fasih baca Al-Quran. Anak kita, keturunan kita ada yang hafal Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana wa abna'ana wa akhwanana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli al-jannati ya rabbal alamin. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Rabbana waj'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum wa lakum. Mohon maaf apabila ada salah hilaf. Langsung saja sama Ustaz Heri beliau menjelaskan sebuah program 1 juta Al-Quran. Salah satu program yang melanjutkan program almarhum kakak saya Syekh Ali Jago. Itu 1 juta ahli Al-Quran yang hafal Al-Quran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah programnya dijelaskan sama Ustaz Heri. Ustaz Heri silakan. Baik para jamaah yang insyaallah